Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitunya dengan menginstal beberapa package. Nah, cara untuk menginstal package yang kita butuhkan dengan mengklik install, lalu tinggal kita klik apa yang kita butuhkan. Misalkan di sini saya membutuhkan package KDE Flash. Nah, KDE Flash. Nah, lalu kita tinggal klik install. Karena saya sudah menginstal ketiga package ini, maka saya hanya perlu untuk lanjut kepada step selanjutnya. Nah, lalu langkah kedua yang harus kita lakukan yaitunya dengan memanggil package yang sudah kita install sebelumnya. Pertama, saya mengklik library tdvers, lalu saya mengklik library data explorer, lalu saya mengklik library skimr. Nah, lanjut saya akan melakukan proses impor data. Nah, untuk proses impor data, saya mengklik impor data set karena data yang sudah saya download sebelumnya itu dalam bentuk CSV, maka kita klik yang ini, reader. Nah, lalu di browse ini kita cari data yang kita butuhkan. Nah, data saya ada di bagian download. Nah, saya klik Hostpress 1, lalu saya klik open. Nah, lalu ditampilkan kodenya, lalu saya tinggal copy, lalu import. Nah, ditampilkan datanya di set kedua. Nah, di set 1 saya buat klik import datanya, tinggal paste saja. Tinggal kita hilangkan view-nya. Oke. Nah, lalu kita run. Nah, di sini kita ada package reader. Nah, fungsi dari reader ini untuk membaca data yang kita import. Nah, karena data saya ini dalam bentuk CSV, maka saya menggunakan reader. Nah, setelah saya import data, keluarlah data yang ingin saya import atau saya masukkan. Di sini saya menggunakan data Hostpress 1. Nah, inilah datanya. Lalu akan lanjut kepada proses selanjutnya. Oke, selanjutnya memeriksa gambaran umum data. Pertama, kita masukkan plot underscore intro dalam kurung data sama dengan data underscore house, geom underscore label underscore args sama dengan list dalam kurung size sama dengan 2.5 tutup kurung. Lalu kita run, akan menghasilkan gambar seperti di bawah ini. Plot underscore intro merupakan fungsi yang berasal dari package data explore, objek berbentuk data atau frame. Argumen geom underscore label underscore args bisa diisi dengan opsi-opsi yang ada pada frame atau fungsi-fungsi di ggplot2. Selanjutnya kita masukkan kode codingan skim underscore without underscore chars dalam kurung data sama dengan data underscore host tutup kurung. Lalu kita run dan akan menghasilkan data seperti yang di bawah ini. Ada data summary, terus ada variable type vector, lalu ada variable type numerik, dan skim without chars merupakan fungsi yang berasal dari package skim dan argumen utamanya adalah objek berbentuk data frame. Berdasarkan hasil codingan di atas, kita tahu terdapat beberapa kolom yang memiliki missing value. Namun,
hanya 5 kolom saja mengalami banyak missing value, yaitu lay, fireplace queue, pole X, fence, dan mix fixture. Seperti pada tabel variabel di atas. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi dari bagian menangani missing value, yang mana di sini saya sudah mengetik semua codingan yang telah ada. Baik, di sini kita akan memperlihatkan codingan tentang bagian menangani missing value. Yang pertama yaitu sebentar. Nah, oke. Di sini kita akan menyeleksi kolom yang dimana di sini terdapat kata select ID, yang dimana kita akan menghapus kolom ID dari dataset dengan menggunakan fungsi select ID. Oke, selanjutnya kita akan mengimputasi nilai yang hilang, yang dimana imputasi ini kita menggunakan fungsi array. Array kita akan mengganti nilai dengan label UKN menggunakan fungsi forcats effect replay NA level UKN. Selanjutnya kolom kita akan melakukan kolom replace queue, di mana kolom replace queue ini nilai yang hilang diganti dengan label UKN menggunakan fungsi forecast explicit NA dari UKN. Oke, selanjutnya kita akan di bagian poll queue. Nah, di bagian poll queue ini nilai yang hilang diganti dengan label UKN menggunakan fungsi postcast vn reflex poll queue UKN. Selanjutnya kita akan kolom miss fitur, yang dimana kolom ini di sini berfungsi sebagai nilai yang hilang diganti dengan label UKN menggunakan fungsi ini, explicit miss feature and a level UKN. Oke, dan selanjutnya kita akan menghapus data. Kita akan menghapus kolom lain. Kita juga akan menghapus kolom utilities dari dataset dengan menggunakan fungsi utilities. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memeriksa kolerasi peubah. Langkah pertama adalah mengetikkan plot underscore scatter plot data sama dengan data underscore house, select if is numeric by cell price, geom point underscore arcs, list color sama dengan steel blue, ggtim sama dengan team underscore bw, dan ketika dijalankan akan memunculkan gambar seperti ini. Akan memunculkan scatter plot. Selanjutnya kita akan mengetikkan core underscore math, core
eh, buka kurung data underscore house 1, select if is numeric, koma method sama dengan Spearman. Ini berfungsi untuk menghitung matriks kolerasi Spearman untuk semua variabel numerik yang di dalam dataset. Core underscore upper dot tree core underscore math, koma diak sama dengan true, tanda panah NA. Ini untuk menghapus elemen-elemen segitiga atas. Ini untuk mengatur elemen-elemen segitiga atas dan elemen-elemen diagonal matriks korelasi menjadi NA. Selanjutnya core underscore df panah kiri core underscore math s.data.frame row names underscore to underscore column var sama dengan var1 pivot underscore longer names to sama dengan var value underscore to sama dengan core negatif var1 na.omit. Ini berfungsi untuk mengubah matriks kolerasi menjadi data frame dalam format panjang dengan kolom var1, var2, dan core, di mana var1 dan var2 mewakili nama variabel dan core mewakili korelasi antar keduanya. Selanjutnya adalah core underscore df, filter apps core, lebih dari 0, arrange this apps core. Ini untuk memfilter data frame dalam format panjang untuk hanya menyertakan baris di mana korelasi absolut lebih dari 0,6 dan kemudian menyusun hasilnya secara menurun berdasarkan korelasi absolut yang ketika dijalankan akan memunculkan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan dari kode selanjutnya. Pada sel ini, core df diasumsikan sebagai nama dari data frame yang berisi nilai-nilai korelasi. Filter adalah fungsi dari paket dplyr yang digunakan untuk menyaring baris data. ABS core adalah kondisi penyaringan. Dalam sel ini digunakan untuk menampilkan nilai korelasi berdasarkan nilai 1 dan 2. Sel selanjutnya bertujuan untuk memperoleh nama-nama variabel kategorikal dari data frame data house yang disimpan dalam vektor cat_var names. Data house 1 diasumsikan sebagai nama dari data frame yang berisi data rumah. Select adalah fungsi dari paket dplyr yang digunakan untuk memilih kolom tertentu dari data frame. Where is factor adalah argumen dalam select yang memilih kolom-kolom di mana tipe datanya adalah faktor. Cell price adalah kolom cell price yang akan tetap dipertahankan. Names digunakan untuk mengambil nama-nama kolom yang dipilih. Jadi, vektor cat_var names akan berisi nama-nama kolom yang merupakan variabel kategorikal dalam data frame data house serta kolom cell price. Berikutnya, sel ini digunakan untuk membuat box plot untuk setiap variabel kategorikal dalam data frame data house kecuali cell price dengan menggunakan fungsi plot box plot. Kode for i in cat_var names adalah loop for yang akan mengulangi setiap elemen dalam cat_var names kecuali elemen ke-43 dan menyimpannya dalam variabel i. Plot box plot adalah fungsi yang ingin dipanggil untuk membuat box plot. ggtim sama dengan tim bw adalah argumen yang menyesuaikan tema plot dengan warna tema yang diinginkan. Baiklah, sekian penjelasan tugas praktikum Statistika Sains Data Modul 1 dari kelompok 8 RC. Terima kasih.